Iya, alhamdulillah kita bergabung kembali di Cerita Hati Spesial Ramadan dan tadi Uwi sudah membuka perjumpaan kami terkait dengan akulturasi agama dan budaya. Dan tentu saja banyak ritual-ritual yang memang dilakukan ya sehari-hari, misalnya Mas Mice ada ritual-ritual apa? Ustadz nih, baiknya budaya mengikuti agama apa agama mengikuti budaya, Ustadz? Pertama karena budaya itu yang menciptakan manusia. Ya. Kalau agama kan dari Allah. Ya. Maka seharusnya yang ikut budaya ngikut agama. Ya. Contoh, Ya. kalau Mas Mice beli sepatu, terlalu kecil sepatunya, maka jangan kakinya yang diiris. Sepatunya yang diperbesar. Karena sepatu yang bikin manusia, yang bikin kaki Allah. Kalau berbicara Bapak Ibu bukan, Bapak Ibu bikin kaki. Kalau gitu, iya. Tapi, Wi, Kalau bisa saya pesen yang bayi kakinya 4, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya, makanya budaya harus disesuaikan dengan ya, agama. berbicara budaya yang disesuaikan dengan agama atau budaya menyesuaikan agama ya Wi, secara background sejarah kan Indonesia memang dulunya itu Maksudnya memasuki lewat budaya. Ya, dari betul. lagu-lagu, cerita rakyat, Betul. gitu ya, mitos, legenda dan segala macam untuk memasukkan nilai-nilai budaya Islam itu, Iya. gitu ya. Bahkan mohon maaf, dulu bukan dari ahli-ahli agama. Justru awal-awal adalah bagaimana agama itu lewat pedagang. Ya. Makanya tidak sekuat syariat awalnya, tetapi juga ada sisi baiknya. Para sunan dan para wali itu begitu arif dan bijaknya ketika mengenkulturasi dan bagaimana mengakulturasi asimilasi dari Mau nambah semuanya lagi itu. nggak? Nggak boleh, nanti aja nambahnya, Oke. karena saya mau manggil bintang tamu yang terhormat kita. Kita nanti ngobrolnya bareng-bareng jadinya seru kan, cerita hati jadi seru kan. Ini dia Mas David Khalik. Oh. Ini nih bukan asing. Assalamualaikum. Nih, Dedoy, sini dulu aja sebentar. Mau diceritain katanya nih. Tadi Mas Mice mau nanya, tapi saya bilang nggak boleh. Nanti dulu, nanti ceritanya habis nih. Cerita Mas David ini habis. Ini kita berbicara tentang akulturasi budaya dan agama Mas David. Adakah pengalaman mungkin ritual-ritual yang memang dijalankan, tapi ternyata setelah kesini-sini, itu ternyata lebih kental budayanya ketimbang ajaran agamanya. Gitu. Apalagi Mas David asli dari mana? Saya Sumatera Barat. Padang kan? Padang sini dan Padang Pasir juga kan? Iya kan? Padang sini dan Padang Iya. Pasir. Kan banyak tradisi-tradisi apalagi ya. Kalau saya ngeliat karena saya kan lebih lama besar di Jakarta. Iya. Jadi tradisi yang biasa kental di lingkungan saya, misalnya pada saat orang meninggal, ada yang meninggal, itu ada tahlilan, ada 3 harian, 7 harian, bahkan ada tradisi sampai 100 harian gitu. Saya nggak tahu. 1000 ada juga. Ada juga, ya. iya. Ada 1000 harian juga. 150 kadang-kadang. 150 juga ya? Itu. Enggak, itu grosir itu. Kodian dong. Nah, pada saat ada momen tertentu di mana yang tadinya tradisi itu tidak jadi satu masalah, kira-kira begitu dapat kayak ada ustadz atau ulama yang memberikan masukan, ternyata itu nggak boleh gitu karena tidak ada panutannya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Misalnya itu salah satu diantaranya. Nah itu sebenarnya buat saya jadi agak bingung pada saat itu ya, kenapa kok begitu? Tapi ini tradisi sudah berjalan. Nah, contohnya kedua, pada saat saya jalan-jalan keluar kota, misalnya kayak ke Jogja, itu ada istilah gerbek maulud ya Ustadz. Ya, maulid. Nah, gerbek maulud itu kan setelah saya pelajari, Rasulullah tidak pernah memberikan tuntunan seperti itu. Tetapi dengan adanya gerbek maulud itu orang ramai, riung semua kan ngumpul sama-sama. Terus juga tradisi nonton wayang, kayak wayangan ya dan segala macam. Kalau kita lihat ini malah ini salah satu metode siarnya para wali. Betul. Tetapi kok kita jadi malah ini kan udah jadi sesuatu yang mendarah daging. Tapi kita dilarang. Gimana cara stopnya gitu? Maksudnya kan ini memang ada yang bilang ini bid'ah. Tetapi kan bid'ahnya nggak merugikan gitu dan tidak bertentangan dalam konteks dari hukum fikih mungkin gitu kali Sat ya. Nah, gitu. gimana nih Wi? Nah, ini ada yang ngomong Supaya begitu, Sat. antara Ada yang ngomong budaya begitu, Sat. dan agama sejalan, tidak keluar jalur dari agama. Itu juga yang mau ditanyain sama Mas sama Mice juga. nggak? Gini mungkin Nah, ini dia nih. kan kalau Islam itu Nusantara ya, kiblatnya selalu budaya Arab, ya kan? Mungkin bisa jadi anti dengan budaya Barat, ya kan? Jadi panutannya itu Timur ya, asal ada pertentangan itu ya. Tapi kan harusnya kalau ada budaya dari Barat itu yang baik, kenapa enggak
bisa diambil juga. Oke. Mungkin Iya, itu, iya. Ustaz. Ya, temanya seru nih Tat. Oke, ini seru banget. Tapi tanpa mengurangi keseruan, sudah tersampaikan pertanyaannya, monggo silakan ke tempat yang disempurnakan. Kita kerja ya. Kerja deh Mas Mice. Ya, kembali ke Anda. Ayo gambar, Iya, gambar ayo. oke. Ya, jadi sebetulnya ada beberapa yang ini harus saya jelaskan runtut ya. Pertama tentang bagaimana memang apa yang dilarang itu adalah yang berkaitan dengan satu akidah ya. Kalau itu nggak bisa ditawar-menawar, apapun tidak ada. Bahwa yang namanya syirik itu dalam bentuk apapun tidak boleh. Ya. Ini itu. Tetapi ada nilai, ada simbol. Nilainya apa, simbolnya apa harus ditanamkan. Misalnya nilainya orang berpakaian itu yang penting menutup aurat. Iya. Tapi simbolnya boleh pakai batik dong, boleh pakai koko dong. Zaman Rasulullah tidak ada pakai sepatu, pakai begini, pakainya koko trompa. nggak? Iya, betul. Bahkan baju itu terusan. Iya. Makanya ada Sa'labah dulu punya baju yang biasa dipakai istrinya dan dipakai dirinya. Iya. Karena memang pakaiannya jubah. Kayak rok gitu sama ya, Iya. dress gitu. Yang biasa kita pakai kalau kita umroh haji juga suka banyak yang pakai seperti itu. Gamis segala macam. Maka itu simbol. Simbolnya adalah boleh dong pakai peci, zaman Rasulullah nggak pakai peci seperti ini kan gitu, pakai surban segala macam. Maka simbol itu diserahkan kepada, itu tidak bicara tentang bagaimana nilai syariat. Artinya tidak ada kaitannya dengan etikodiah atau keyakinan dan syirik tidak syiriknya akidahnya. Seperti makan, itu yang paling idenya adalah tangan kanan dengan berdoa. Tetapi Rasulullah pakai 3 jari, betul 3 jari tal. Tapi kalau kita makan bubur ayam, masa pakai 3 jari? Akhirnya pakai sendok, ya nggak apa-apa. Tetapi nilainya harus dibawa dengan doanya. Gimana doa mau makan, Yavin? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Itu ya? Bukan Bukan dong. bismillah Allahumma. Kamu kan anak pesantren kental bang. Kira kan udah ganti gitu. Habis dia doa, dulu kan nggak lulus-lulus karena doanya salah. Mau ujian itu buku disiapkan terus bismika Allahumma. Tidur dong. Makanya Jadiin bantal. Wih, Iya. artinya berarti untuk menselaraskan itu patronnya atau batasannya adalah batasan tidak melanggar syariah. Ya, syariah yang kaitannya dengan akidah. Iya. Artinya bahwa karena kalau kita bicara tentang fikih itu juga banyak perbedaan. Iya. Tidak dikatakan beda terus itu melanggar, itu tidak. Iya. Karena Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sama-sama Imam Syafi'i aja awal dengan akhir sudah beda. Betul. Tidak bisa dikatakan ini salah dan tidak salah. Ini boleh tidak boleh karena itu masalah fikih. Iya. Tetapi kalau masalah akidah jelas itu tidak boleh. Oke. Dan tadi saya tergelitik dengan pernyataannya Mas Mice satu terakhir, Wi, Ya. bahwa kalau misalnya orang Indonesia mengikuti ajaran Islam itu bukan mengikuti budaya Arab ya. Betul. Iya. Betul. Jadi bukan Arabisasi tapi harusnya Islamisasi. Islamisasi. Oke. Arabisasi. Kita akan lanjutkan lagi cerita hati spesial Ramadan tetap sama kami di Cerita Hati.